Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah. Salah satu tugas pokok baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu menjadikan kita sebagai makhluk yang berakhlak, bersopan santun, berakhlak kepada Allah dalam ibadah kita, berakhlak kepada sesama kita manusia, bahkan diajarkan pula untuk kita memiliki aturan kepada binatang sekalipun. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, "Innama bu'ithu liutammima salihil akhlak." Innama bu'ithu, hanya saja aku ini diutus, liutammima, untuk menyempurnakan salihil akhlak, yang paling baik, yang paling soleh untuk akhlak atau sopan santun manusia kepada Allah atau yang lainnya. Secara global, secara keseluruhan, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kriteria siapakah orang-orang yang berakhlak, siapakah orang-orang yang baik di dalam pandangan Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam surat Ali Imran ayat 133 dan 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Wasari'u, dan bercepat-cepatlah kamu sekalian, ila maghfiratin mir rabbikum, untuk mendapatkan pengampunan dari sisi Tuhan kamu sekalian. Bercepat-cepatlah untuk bertaubat, bercepat-cepatlah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa jannatin, dan bercepat-cepat pula kita untuk menuju gambaran keridhaan Allah, yaitu surganya Allah. Yang mana Allah memberikan sifat bagaimana itu surganya Allah. Arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Yang mana lebarnya itu surga lebih lebar daripada langit-langit dan bumi. Sayyidina Abdullah bin Abbas beliau menyatakan, kenapa Allah menyebutkan arduha bukan tuluha? Allah menyebutkan lebarnya, bukan menyebutkan panjangnya. Karena ini gambaran, katanya beliau. Lebar itu lebih kecil dibandingkan dengan panjang. Kalau lebarnya saja seperti langit-langit dan bumi, terus bagaimana kiranya dengan panjangnya itu sorga. Semuanya itu uiddas lil muttaqin, yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah orang yang paling takut? Kriterianya gimana orang yang paling takut? Dilanjutkan ayat tersebut, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Alladzina, mereka yang yunfikuna, mengeluarkan hartanya, menginfakkan hartanya, fis sarra'i wad dharra, dalam keadaan dia mampu, bahkan dalam keadaan dia dalam keadaan kesulitan, tetap dia untuk mengeluarkan hartanya. Ini ciri yang pertama. Maaf, meskipun kita ahli baca Quran, kita ahli sholat, kita ahli zikir, kita ahli ilmu agama, tapi kalau ada perasaan bakhil, ada perasaan kikir dalam diri kita, maka tidak masuk kriteria sebagai orang yang takwa, orang yang baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ciri yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra'i, yang mana mereka tadi itu mengeluarkan hartanya fis sarra'i, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan kecukupannya, wad dharra'i, dalam keadaan dia kekurangan. Justru dalam keadaan kekurangan, kita mengeluarkan harta kita di jalan Allah
untuk mendatangkan harta yang halal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, dan mereka yang dia tadi itu mampu untuk meredam kemarahannya. Dia mampu untuk menumpahkan kemarahannya, tapi dia tahan agar jangan sampai dia dalam keadaan marah. Wal 'afina 'anil nas, dan yang ketiga, orang yang suka memaafkan kepada yang lain. Tidak ada sifatnya orang yang bertakwa, sifatnya orang yang beriman, sifatnya orang yang baik di dalam pandangan Allah dan Rasulnya, pendendam. Kesumat, akan marah nanti, akan tidak ada. Wal 'afina 'anil nas, mereka yang gampang memaafkan kepada yang lain. Mereka yang gampang untuk memberikan maafnya kepada yang lain. Allah menutup, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyenangi orang-orang yang baik. Itulah orang-orang yang baik. Yang pertama, yang dia mengeluarkan hartanya dalam keadaan apapun di jalan Allah. Yang kedua, dia yang mampu meredam kemarahannya. Yang ketiga, dia yang gampang memaafkan kepada yang lain. Dalam hadis yang lain, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan, man qadama ghaidhan wa huwa qadirun ala ayyan fidahu da'ahu Allahu ala ru'usil khalaiki hatta yukhayyirahu min ayyil huri sya'a. Engkau bersifat lembut kepada mereka. Walau kunta ghalidhan, walau kunta faddan ghalidhal qalbi, lan faddu min haulik. Kalau engkau wahai Nabi Muhammad dalam keadaan kaku, dalam keadaan kasar, maaf, dalam keadaan mengumpat, dalam keadaan mengucapkan kalimat-kalimat kotor, maka mereka akan berpaling. Nabi, Pak, tidak mungkin Nabi berbuat seperti ini. Ini pengajaran untuk kita melalui lesan Nabi Muhammad SAW yang langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan berpaling. Kemudian fa'fu anhum. Fa'fu anhum. Maafkan dari mereka. Maafkan. Jangan ada perasaan benci, perasaan dendam kepada makhluk. Lah. Kepada sifat iya, tapi kepada makhluk jangan. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Wastaghfir lahum, mintakan ampun untuk mereka. Mintakan ampun. Malam hari bangun, doakan yang musuhi kita. Doakan yang mencaci maki kita. Doakan yang ada perbuatan buruk kepada kita. Ajaran dari mana? Allah. Kepada siapa? Nabi Muhammad. Untuk kepada? Untuk kita semuanya. Al-Alamah As-Sa'di dalam kitab tafsirnya, beliau menyatakan tentang mengomentari dari ayat ini. Beliau mengatakan, fal akhlaqul hasanatu minar ra'isi fid dunya tajdibun nasa ila dinillah. Maka sifat yang baik, akhlak yang mulia, minar ra'isi fid dunya, dari pemimpin di dunia ini. Kita memiliki pemimpin, kita memiliki bupati, kita memiliki gubernur, kita memiliki presiden yang memiliki sifat yang bagus, yang mulia, maka tajzibun nasa ila dinillah. Perbuatan baiknya tadi itu, akhlak baiknya tadi itu akan menarik manusia untuk masuk kepada Islam, untuk semakin cinta kepada Islam. Wa turaghibuhum fihi, dan akan memberikan semangat kepada yang lainnya untuk, oh ini Islam, seperti ini akhlaknya Islam, oh seperti ini orang yang beriman, seperti ini orang yang Islam. Ma'a ma li sahibihi minal madhi wa thawabil khas. Dan dia yang berbuat seperti itu, pemimpin seperti ini, mendapatkan pujian, mendapatkan kalimat yang bagus, dan mendapatkan pahala khusus. Agama, seorang yang mengerti ilmu agama, yang bahasa gampangannya, yang bisa baca kitab tanpa harokat, tapi tidak punya akhlak, tunab
Kalau bahasanya kita orang sekarang, masuk ke media sosial, nyebar di YouTube, nyebar di Twitter, nyebar di ini semuanya. La haula wala quwata illa billah. Wal iqabil khas. Dia pun akan mendapatkan yang namanya siksaan khusus dari Allah. Karena dakwah ini bisa dengan makalah atau dengan hal, bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan, keadaan. Ini yang akan merubah manusia. Beliau melanjutkan As-Sa'di, fahadar Rasul al-Ma'sum. Ini perintah nasihat Allah kepada Rasul yang dijaga, yang tidak akan pernah berbuat kesalahan. Yaqulullahu lahu ma yaqul. Allah menyatakan seperti itu. Jangan keras, jangan kaku, jangan ini, jangan mengumpat, jangan ini dan sebagainya. Ini dari Allah kepada Nabi Muhammad. Fakaifa bi ghairi. Lalu bagaimana kiranya selain Nabi Muhammad? Tentunya lebih harus untuk mencocokkan perbuatannya dengan perbuatan Nabi, ungkapannya dengan ungkapan Nabi, nasihatnya dengan nasihatnya Nabi, bahkan gerak-geriknya harus menyamakan dengan Nabi. Semoga dijadikan hamba-hamba yang selalu mendapatkan petunjuk Allah. Amin ya rabbal alamin.